Guys, hari ini seperti biasa, gue bakalan bikin outlook pagi ini tanggal 6 Juni 2022. Sebelum gue bikin outlook, bagi kalian yang memang baru join di atau baru ngelihat video gue kali ini, tolong di subscribe, eh, nyalain notifikasinya, biar outlook minggu depan kalian itu nggak ketinggalan outlook mingguannya. Jadi tujuan dari outlook ini gue mau share aja perspektif gue ngelihat market untuk 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian karena teman-teman itu lebih interest di gold, mungkin dari di satu hari kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya, gue bakalan share outlook setelah lagi season close. Jadi gerakan si gold ketika US season itu mau kayak gimana. Jadi jangan lupa dinyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan outlooknya. Untuk outlook weekly, kita bahas major pair. Mulai dari Euro USD sampai dengan GBP JPY. Kurang lebih ada 6 atau 7 plus sama gold. Kita akan melihat gold itu bergerak kemana sih untuk 1 minggu gitu. Langsung aja ya. Kita mulai dari yang pertama itu Euro USD. Euro USD itu Euro USD hari ini atau minggu ini mau kemana? Untuk Euro USD, kalau kalian perhatiin trennya tetap masih turun ya, trennya masih turun. Jadi minggu lalu gue nggak expect kalau dia breakout sih. Kemarin itu ini kan kita tandain ya kemarin ya. Kemarin ini kita tandain sebagai resisten yang cukup kuat, seharusnya nahan, kemudian dia ada reaksi dan turun. Ternyata enggak, malah di breakout. Maka targetnya Euro USD kemungkinan untuk hari ini atau minggu ini gerakannya itu akan sideways area ini kurang lebih, kecuali kalau kalian bisa temuin ada breakout di atas atau ke bawah, maka ini adalah target key level yang cukup penting ya, key level yang cukup penting dimana ini ketemu sama EMA 200. Jadi untuk outlook Euro USD kemungkinan seandainya dia itu naik atau ada kenaikan lah ya, ngebreakout resisten terakhir yang ini, resisten terakhir di harga 107.864, maka kemungkinan dia untuk naik untuk Euro USD adalah target terdekatnya itu di area ini. Target terdekatnya di area ini kita marking kita marking area supply-nya. Area supply-nya itu nanti kita dapat di sini. Mungkin sebesar ini dengan toleransi gap sebesar ini untuk SL-nya. Karena wick-nya cukup panjang nih ekornya. Oke. Untuk Euro USD saran gue wait and see, nunggu aja dulu sampai dapat konfirmasi. Kalau kalian lebih suka untuk trade sideways, ya Euro USD ini cukup bagus untuk kalian perhatiin gitu. Outlooknya atau biasnya untuk Euro USD nyarinya sell bukan buy. Jadi kalau misalnya dia udah posisinya udah dekat resisten, misalnya dekat sini, ya kalian nge-sell. Nanti ada penurunan, kalian ambil take profit. Biarin dia naik lagi, ambil sell lagi. Kurang lebih kayak gitu untuk Euro USD. Kita pindah ke GBP USD. GBP USD kita pindah ke daily. Nah, bedanya untuk Euro USD dan GBP USD, resisten ini nahan ya. Resisten ini nahan. Kemarin kita expect dia ada reaksi dan sesuai nggak ada tutupan, maka dia narik ke bawah 2000 poin ya dari resisten yang ini, dan
kalau kalian perhatiin, karena di sini udah dari Jackson dan sekarang dia itu sideways konsolidasi bikin zone, maka kalian hanya tinggal tunggu ini di breakout. Kalau ini breakout ke bawah, maka targetnya akan lebih jauh ke bawah, dimana kalian bisa lihat ada resisten di sini. Support. Ada support di sini yang bakalan ditargetin sama GU. Oke? Karena kalau misalnya kalian perhatiin ya, higher high, lower high, higher high, terus ini equal high, kemudian ini support terakhir di mana ini udah di breakout dengan ditandai kita resisten di sini dan udah breakout di sekitaran sini ya, breakout, retest masuk ke zone, turun, dan dia sudah bikin penurunan yang cukup signifikan ya. Dia udah bikin penurunan yang cukup signifikan di mana dia bikin lower high terus nih ya. Kalau kalian perhatiin, dan ini terakhir, ini adalah support yang cukup penting. Seandainya memang marketnya itu bikin penerusan dan gak ada kenaikan ya, seandainya dia ada kenaikan, kemungkinan polanya adalah double top. Jadi di sini baru dia akan nembak ke sini arahnya untuk GBP USD. Ya, minggu ini kalau nggak salah ada news untuk GBP, jadi kemungkinan ada power. Kalau misalnya GBP-nya itu newsnya jelek, jadi kemungkinan dia akan bikin double top atau dia breakout langsung di support yang kita tandain pertama tadi. Dia langsung turun ke bawah untuk dapetin ngejar support yang ini. Outlook-nya untuk GU tetap sell karena dia masih di bawah EMA 200 dan menurut gue EMA 200 ini cukup bagus untuk ngefilter long term trendnya. Oke, untuk GBP USD outlook-nya adalah sell. Kalian itu hanya akan sell untuk contoh deh gitu ya, contoh ya. Contoh, kalau misalnya kalian turun ke time frame yang lebih kecil, kemudian kalian temuin ada pola gitu, kemudian ada tren kecil di minor trendnya di time frame yang lebih kecil, ya kalian nge-sell, nyarinya sell bukan nyari buy. Ya, kalian nyarinya sell. Jadi misalnya nih untuk GBP USD kemarin kan kalau gue nggak salah ingat di sini juga ada supply ya. Di sini ada supply. Kemarin gue juga ada ngambil sell. Ini di sini ada supply dan running, nggak sampai ke TP sih ya. Karena kalau misalnya kalian perhatiin ini demand zone. Nah, kenapa di sini dia berhenti dan ada reaksi saat ini ya? Nah, kalau misalnya kalian mau buka posisi untuk GBP USD, saran gue nunggu dia ada kenaikan. Kenaikannya sampai mana? Ya biarin dia naik dulu ya, naik dulu ke zone ini lagi. Nah, nanti tunggu nih di sini, di zone ini ada reaksi kayak apa? Candlenya panjang atau justru bentuknya lebih kayak gini? Bentuknya lebih kayak gini nih, banyak ekornya di sekitaran zone. Maka kalian tinggal tunggu candle momentum breakout di bawah dari zone-nya, kalian bisa follow up langsung untuk ikut sell. Targetnya otomatis support terdekat deh gitu. Kalau misalnya ini nembak di area sini kalian temuin ada support, ada rejection candle kayak gini nih kurang lebih. Kalian bisa tunggu satu candle momentum, misalnya satu candle hitam panjang, bearish panjang. Satu candle bearish panjang ya, yang keluar dari zone yang kalian marking gitu. Misalnya tembus nih di sini, ya tembus di situ, ya udah kalian bisa follow up untuk sell, SL-nya otomatis di atas sini untuk SL-nya, dan untuk SL-nya di sini, TP-nya ya deket-deket sini deh. Ini adalah TP terdekat. Kalau misalnya kalian mau ambil 1:1 ya SL-nya di sini, misalnya kalian entry di sini ya 1:1-nya mungkin di tengah-tengah satu wave ini, di tengah satu wave ini ya. Untuk GU ya, kalau kalian mau ngambil posisi untuk GU, saran gue ngambil sell-nya aja. Jadi kalian opsinya adalah nunggu ada kenaikan, baru pindah ke sell
untuk ambil posisi. Kita pindah dari tadi Euro USD sudah, GBP USD sudah, kita pindah ke Audi USD. Audi USD mungkin ya, Audi USD kita pindah ke daily-nya. Daily-nya sama dan ini cakep banget menurut gue. Kalau kalian mau entry untuk Audi USD, kenapa gue bilang cakep? Sekarang gini ya. Untuk Audi USD khusus ya, untuk Audi USD kalian perhatiin ini ya, kalian perhatiin ini. Kemudian di sini ada confluence teman-teman ya. Ada confluence di mana dia ketemu sama area Fibo ya, ketemu satu zone Fibonacci di mana 50 sampai 1,8 menurut mereka yang pengguna Fibo, area ini cukup penting. Satu, ini adalah indikasi pertama. Yang kedua, ini kemarin kita udah tahu ya, kemarin itu di sini resisten. Ya, di sini kita tahu nih resisten dan di sini ada penolakan dari market ketika nyampe di resisten. Sesuai outlook minggu lalu, di zone ini akan ada reaksi dan reaksinya sudah ditolak nih. Ya, sudah ditolak. Tapi catatan ya, kalau kalian mau entry sell untuk Audi USD, SL kalian itu harus di sini. Ini pun kalau menurut gue agak beresiko. Kenapa? Karena gini, kalau kalian lihat ini ya, ini adalah candle momentum nih di daily ya, satu candle buyer kuat ya, yang niatnya untuk nge-breakout resisten yang ini. Ternyata sellernya masih ada yang jagain. Mungkin take profit ya dari ketika dia ngambil udah sampai di support, mereka masuk di area sekitaran sini ya, di area sekitaran sini dan dia ngambil sampai sini, kemudian dia ambil take profit, makanya ada pergerakan turun dari Audi USD. Tapi karena candle momentum buyer ini masih bertahan nih ya, belum di breakout, belum ditutup di bawahnya, ada kemungkinan marketnya itu ngetap, terus dia bikin kenaikan sampai sini atau sampai sini. Ada dua zone menurut gue ya. Ada dua zone. Ini satu zone penting. Ini satu zone penting ya, sampai sini. Lalu ditambah ini adalah zone yang cukup penting juga. Jadi saran gue, kita tunggu aja reaksi Audi USD untuk hari ini. Dia bisa tutup di bawah dari harga support yang ini 71.500 atau dia bikin rejection di area support yang ini. Itu yang untuk Audi USD ya. Jadi nanti kalian tinggal tunggu aja reaksinya. Dari Audi USD kita pindah ke USD JPY kita pindah ke daily, kita lihat oke. Strukturnya gua rasa sih bikin double top ya. Dan ini adalah higher-nya dari ternyata ada higher-nya. Gue nggak perhatiin ya. Ternyata ada kemungkinan ini sih targetnya si USD JPY ya. Untuk USD JPY targetnya kemungkinan di sini kalau kita zoom out ya. Sebenarnya ada apa di resistennya sebelah sini. Ya, ternyata ada zone sebesar ini, tapi kalau misalnya kita geser ke kondisi market sekarang, posisinya udah masuk di zone supply. Kalau melihat dari pola candle atau power candle buyer sama seller dari monthly, kemungkinan untuk USD JPY outlooknya tetap buy. Kita pindah ke daily aja karena terlalu jauh untuk melihatnya, tapi kita udah tahu ya, ini adalah zone supply dari time frame yang lebih besar dari monthly kelihatan. Nah, sekarang di USD JPY kita ada equal high di sini. Kalau kalian mau ambil posisi sell, asumsinya dia menjadi double top, maka SL-nya itu ya di
equal high ini ya. Tapi jangan ambil jauh, nggak sampai ke sini ya, nggak sampai ke sini. Gini aja, zone ini. Kalau kalian mau ambil sell, kenapa? Karena powernya itu masih naik, EMA 200-nya ini juga masih naik ya. Kemungkinan dia akan belok ke atas. Jadi untuk USD JPY outlooknya buy. Kita pindah ke USD CHF. USD CHF ada apa? USD CHF ada, ya sesuai analisa ternyata memang di reject jauh. Oke. Kemarin kita bicara candle kecepit ya di time frame daily. Daily atau 4 ya, lupa. Daily kalau nggak salah. Kita kemarin perhatiin ada candle kecepit. Candle kecepit yang pertama itu adalah yang ini. Ternyata ada dua. Kemarin gue nggak perhatiin banget ya. Kayaknya gue keliru deh. Kemarin gue nungguin di sini, ternyata nggak ketap. Reaksinya ya ternyata di candle kecepit yang kedua. Ya di sini ternyata reaksinya. Seharusnya kita dapet tuh kemarin. Tapi ya wis lah. Sebenarnya dapat lumayan banyak 1000 poin, 100 pip ya untuk USD CHF. Tapi ya sudah, karena zone ini sudah di tap, ada reaksi, maka target berikutnya untuk USD CHF drop ke sini, masuk ke zone yang ini. Ya, masuk ke zone yang ini, lalu dia reaksi ke sini. Ini demand zone, supply zone yang cukup valid ya menurut gue. Karena strukturnya kalau kalian pelajari supply and demand, ini adalah struktur drop base drop, dimana polanya itu drop base lalu drop. Ini yang harus kalian perhatiin untuk struktur dari supply and demand ya. Untuk USD CHF minggu ini kita tinggal tunggu reaksi sideways lah menurut gue ya, karena ini candlenya cukup ngelok ya. Jadi ini kalau misalnya kalian sudah ikutin gue gitu ya, gue bilang ini adalah zone play di time frame yang lebih besar. Artinya kemungkinan di time frame yang lebih kecil, kalau kalian trading setiap hari, maka gerakannya mungkin di dalam kayak gini aja. Selama dia nggak tembus atas atau ke bawah, maka si USD CHF itu naik atau turunnya di zone supply doang. Di zone play doang. Oke ya, USD CHF sudah, kita pindah ke USD CAD. USD CAD kita cek USD CAD itu sideways, nggak ada outlook ya untuk USD CHF. USD CAD nggak ada outlook, tapi sekarang untuk USD CAD ini ada di area demand. Area demand di mana area demand ini awalan dari gerakan naik ke atas. Posisinya sideways untuk USD CAD ya, karena nggak ada higher high, nggak ada lower high, nggak ada lower low. Jadi iya, nggak ada kejelasan. Kalau misalnya kalian mau nge-sell ya, mungkin SL-nya kalian sebaiknya agak lebar, satu. Yang kedua, kalau kalian mau nge-buy, sebaiknya tunggu dia keluar dari zona demand yang ini ya. Tapi kalau untuk dicari SL-nya cukup lebar juga, 1000 poin, jadi nggak mungkin. Terus kita pindah ke NSD USD. Kita pindah ya ke NSD USD. NSD USD itu kita cek di daily.
Kita cek di daily, sama kayak GBP USD dan Audi USD, dia bereaksi di zone yang kita marking kemarin. Dia ada reaksi di sini, dimana ini key level yang cukup penting, ya. Ini key level cukup penting. Saran gue sama seperti Audi USD, posisinya kalian itu sebaiknya nunggu, atau kalian mau ambil sell gitu ya dengan resiko yang cukup tinggi. Mungkin 1:1 kalian bisa lah, tapi resiko kalian cukup lebar. Sellnya itu ngambil ke zone yang ini aja, ya, untuk NSD USD. Jadi outlooknya sama, NSD USD itu ini yang harus kalian perhatiin. Jadi biarin marketnya bergerak dulu, baik itu ke bawah, breakout akan lebih bagus. Biarin dia dari sini turun ke bawah, breakout, retest, dan di sini adalah dimension yang cukup valid untuk kalian ambil posisi pullbacknya, pantulannya. Kalau ini dikonsider sebagai swing, ada kemungkinan dia akan ada reaksi ya, ada reaksi di sini, kenaikan sedikit untuk turun lebih dalam. Nggak mungkin marketnya tuh turun lurus kayak gini tuh nggak mungkin. Jadi adalah kesempatan untuk ambil itu semua posisi take profitnya ya. Lalu pindah ke gold. Kita pindah ke gold. Di gold ada apa? Oh ya, sorry. Kemarin kalau kalian ngeh ya, kemarin gue sempat share untuk gold kita ambil buy. Kita ambil buy-nya itu dari time frame H1 ya. Di time frame H1 kita ngambil buy. Kenapa? Karena kemarin kan gue bilang di sini ini adalah candle kecepit ya, candle kecepit sampai sini, candle kecepit dan dia masuk di zone. Asumsinya kemarin kenapa gue masuk buy limit di sana, karena ini di sini ada resisten. Ini consider kemarin kan gue bilang ini adalah resisten terakhir ya, consider sebagai resisten terakhir di mana ini kenaikan, kemudian di sini ada pullback dan resisten yang ini highest high-nya di sini di breakout dengan satu candle momentum yang ini. Kemudian dia bikin konsolidasi di sini, lalu naik cukup lumayan ya dari sini sampai sini. Dan kita kemarin dapat banyak ya di sini ya. Dari harga di sini kita masuk sampai ke sini ya. Terus targetnya untuk gold hari ini dengan posisi entry yang kemarin, gue bilang ambil aja sekitaran 50 pips gitu untuk gold dari zone demand yang ini. Maka kalau misalnya kita ambil 500 poin, 50 pips dari harga entry sampai ke sini 5.000. Ya kurang lebih di sini harga 1857. Kalau misalnya kita turunin ke 1857, menurut gue make sense. Kenapa? Karena di sini juga ada zona di sini ada konsolidasi ya di sini. Di sini ada konsolidasi. Jadi ada wick ya, ada ekor. Dan ini posisinya coba kita ketik langsung aja 57. Ya. SL-nya di mana? Sekarang SL kita bisa tarik nih. Kemarin kan gue buy limit tanpa merhatiin kondisi market ya. Gue cuma nandain aja gold itu bakal masuk ke zone, terus dia akan bikin pullback dulu nih, kenaikan dulu. Jadi kemarin gue emang sengaja bikin SL lebar untuk toleransi aja, takutnya masih ada gerakan tuh pas di hari libur, pas market buka, gapnya kan lebar ya kalau kalian ngeh ya, gapnya lebar, bukan gap sorry, tapi spreadnya ngelebar tuh. Jadi gue khawatir kecolek, jadi makanya pas kemarin hari Jumat itu gue bikin SL lebar, ternyata pas pagi Sabtu gue cek ke trigger untuk entry-nya. Jadi ya udah, kita tinggal lihat aja kalau misalnya market sesuai analisa untuk posisi gold buy hari Jumat kemarin yang buy limit pas NFP itu seharusnya hari ini atau nanti malam pas US season kita kena TP. Karena kalau kalian perhatiin kita tinggal tunggu tutupannya nih jam 10 nanti di H1 dia bisa tutup di atas zona demand ini atau enggak. Karena candle kecepit seperti yang gue bilang, candle kecepit cukup penting untuk diperhatikan ya. Oke, gue rasa cukup untuk review dari posisi trade. Kalau kalian yang posisinya kemarin ngikut buy limit di zone ini,
SL kalian geser silahkan ke harga 1848. Ini ada recehannya, gue hapus. 1848. Kalau misalnya harganya sudah bergerak ke dekat-dekat TP1, kalian bisa BEP-in untuk ngejar. Asumsinya market bisa naik sampai ke sini, asumsinya, tapi gue nggak expect karena ini hari Senin ya. Jadi gue balikin lagi. Kita lihat gold hari ini atau minggu ini dia mau kemana. Gold hari ini mau kemana atau minggu ini mau kemana? Kita cek dari ini ya. Oke, ya sesuai kemarin analisa, targetnya itu untuk gold bisa ke 1900. Kenapa gue bilang 1900? Ini adalah zone penting. Ya, ini adalah zone penting. Dimana seharusnya kalau misalnya di sini kan posisinya ini udah lower high nih di sini. Ya, jadi kalau misalnya dibuat strukturnya, seharusnya kan kalau memang dia mau kenaikan by lebih tinggi, seharusnya kan dia di sini koreksi, naik lebih tinggi, koreksi, naik lebih tinggi lagi. Ternyata enggak. Untuk goldnya, malah dia bikin penurunan yang cukup signifikan nih di sini. Tanpa koreksi, anggap ini satu wave ya dari atas. Satu wave, maka trennya itu udah balik menurut gue ya untuk gold. Untuk gold itu trennya udah balik. Jadi arahnya si gold itu mau kemana? Untuk minggu ini mungkin kita bisa nyari sell. Tapi sellnya nggak buru-buru. Sellnya itu biarin dia naik dulu, jebol resisten yang ini, sorry. Jebol resisten yang ini. Gue zoom ya. Gue zoom. Nah, ini kan kelihatan ya. Maka targetnya gold adalah resisten terdekat ini pertama. Kalau memang dia mau bikin kenaikan, asumsi wave-nya adalah kayak gini, resisten, support, higher high, lower high, dan ini consider sudah breakout, kemudian di reject, false breakout, maka power berikutnya seharusnya dia bikin kenaikan lagi. Karena ini bukan wave jadinya, tapi masih pembentukan ini. Jadi belum valid untuk nge-breakout resisten yang ini, beda dengan yang ini posisinya. Oke, lanjut kita pindah lagi ke struktur yang tadi, time frame view yang lebih besar. Maka untuk gold kemungkinan satu minggu ini selama nggak ada berita yang aneh-aneh dari USD, gold itu akan bergerak naik terus sampai ke harga 1900 atau 1895. Karena ini consider sebagai resisten terakhir. Harga consider sebagai resisten terakhir. Maka target fixnya itu nggak ada, tapi kita ambil range-nya. Untuk harga gold itu berhentinya di sekitaran mana harganya. Jadi kalau kalian perhatiin, ini jadi zone yang penting untuk diperhatiin. Di sini ada reaksi sebentar, pullback sedikit, kemudian terbang lanjut ke 1915. Oke. Selama si gold nggak ada tutupan di bawah dari candle yang ini, candle besar ini, selama dia nggak tutup di bawah dari ini ya, di bawah dari ini, kita outlooknya akan tetap buy untuk gold dalam satu minggu ini. Tinggal kita perhatiin aja dia mau kemana. Hari ini kita nggak ada buka posisi, jadi buka posisi untuk trading gold itu besok. Karena ya kalian tahu hari Senin itu kayaknya gua apes aja di gold. Oke, gua rasa cukup. Jangan lupa di like, jangan lupa di share. Kalau outlook ini berguna buat trading plan kalian atau menunjang cara trading kalian untuk melihat market, jangan lupa di subscribe, kemudian nyalain notifikasi biar gak ketinggalan outlook yang gue bikin setiap hari Seninnya. Lalu ditambah setiap harinya, setelah London Season selesai, gue akan bikin outlook
khusus untuk gold hari ini gitu ya, malam ini gold akan kemana ketika US season dimulai, habis London seasonnya close gitu ya, marketnya dia mau kemana sih nariknya gitu. Contoh untuk gold hari ini, kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil, kita dapat zone di sini. Kita dapat zone di sini. Ini adalah toleransi SL-nya. Jadi kalau market nanti bergerak naik, ke sini ya, kalian bisa sell dengan SL-nya di atas sini. Dah, gue rasa cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you.